Di antara varian Samsung Galaxy S25 series lainnya, memang S25 Ultra itu yang kelihatannya paling banyak berubah ya. Nah, setelah saya bikin reviewnya, saya penasaran juga untuk bandingin S25 Ultra ini sama pendahulunya, yaitu S24 Ultra. Kita lihat seberapa jauh perbedaan di antara keduanya. Sebelum mulai, saya mau bilang kalau tadinya saya mau nungguin update One UI 7 di S24 Ultra dulu untuk bikin video ini. Tapi belum dapat ya. Infonya mulai dari tanggal 7 kemarin harusnya udah roll out. Tapi saya belum dapat juga dan gak lama kena pause ternyata dan delay lagi. Saya tungguin sampai tanggal 19 juga belum dapat. Jadi saya putuskan untuk bikin dulu apa adanya. Paling nanti saya bakal update di konten lainnya, nanti di S24 versus S25. Dan ada rencana pengen bikin video apakah S24 Ultra worth it dibeli di tahun 2025 ini. Sekarang kita fokus ke perbandingannya dulu nih. Pertama kita mulai dari desain, karena ini yang perubahannya drastis dan paling menarik. Karena saya tuh suka banget sama desain S24 Ultra. Jadi kan setelah seri Galaxy Note dihapus, desain Note series diwariskan ke S22 Ultra tuh, dan dibawa sampai ke S24 Ultra. Saya suka karena HP ini harganya premium kan. Pas kita pegang, kerasa beda banget tuh sama varian S yang di bawah-bawahnya. Kerasa gagah tapi masih elegan. Istilah kata keluarin duit lebih banyak nih. Dapat HP yang kerasa lebih mewah dan eksklusif, pasti seneng dong. Nah, di S25 Ultra hilang sudah jejak desain Galaxy Note-nya. Sekarang desainnya udah dibikin lebih seragam sama produk Galaxy lainnya. Walau belum 100% sama kayak S25 Plus misalnya. Soalnya lengkungan di sudut pinggir bodinya itu beda ya. Tapi ya masih mirip, jadi kurang kelihatan eksklusif lagi lah. Ya mungkin ini udah waktunya berubah juga sih, karena desain yang lama udah dari Galaxy Note 10 di 2019 kali ya. Walau saya belum rela sih. Tapi ada beberapa perubahan yang mungkin bakal disukai banyak orang juga. Sekarang desain S25 Ultra itu kerasa lebih enteng. Terus ketebalannya sedikit lebih tipis juga dibandingkan S24 Ultra. Dan sebetulnya dengan frame yang dibikin flat kayak gini, bikin ketebalan framenya juga tambah tipis. Termasuk di bagian sudutnya ini, karena lebih simple ya framenya ya. Kalau di S24 Ultra kan lebih gendut tuh framenya. Ngomong-ngomong, titanium frame di S25 Ultra ini grade-nya lebih tinggi dibandingkan S24 Ultra ya. Terus desain S25 Ultra ini lama-lama dipakai juga makin kerasa bagus sih. Lama-lama saya cukup suka juga dan bisa dibilang ini ternyata masih lebih premium dibandingkan S25 Plus. Nggak kayak di bayangan saya sebelum megang gitu ya. Finishing bodi belakang kacanya masih mirip. Halus dan nggak gampang kotor. Saya sebetulnya lagi mikir ya, mungkin ada maksud lain dari perubahan desain ini. Saya tuh suka sama desain S24 Ultra kan karena selain mewah dan elegan, dia juga gagah. Nah, apa mungkin kesan gagah ini jadi bikin Ultra itu lebih memikat, jadi lebih segmented untuk kaum pria ya? Bisa jadi desain kayak S25 Ultra ini bakal lebih netral dan bisa lebih memikat semua gender kali ya. Saya punya temen nih suami istri yang istrinya pakai S24 Ultra dan suaminya pakai Z Flip 5. Ini kebalik ya. Tapi memang komplain dari istrinya adalah S24 Ultra itu berat dan kegedean. Terus susah masuk kantong celana atau rok. Dan sebetulnya mereka tuh nggak suka HP besar ya. Beli Ultra cuma ngincer S Pen Bluetooth dan kameranya buat traveling. Jadi kayaknya udah saatnya deh Samsung tuh bikin satu HP flagship yang sedikit lebih kecil dari Ultra tapi kameranya itu mantep. Ke bagian depan karena ada perubahan frame, jadi looks-nya juga kelihatan ada yang beda ya. Ukurannya lebih besar 0,1 inci di S25 Ultra juga. Untuk material kaca depan ada upgrade. Di S24 Ultra kan pakai Gorilla Glass Armor tuh, dan S25 Ultra pakai armor yang versi kedua. Oh ya ngomong-ngomong, kaca bodi belakang S24 Ultra kan pakai Gorilla Glass Armor juga ya. Saya kirain tuh di S25 Ultra juga sama, pakai Armor 2. Tapi di GSM Arena sih bilang kalau ternyata dia pakai Gorilla Glass Victus 2, bodi belakangnya. Pas saya cek di web resmi Samsung juga kelihatannya bener sih, bodi belakang S25 Ultra itu pakai Victus 2, bukan Armor 2. Untuk panel layar kurang lebih sama di antara keduanya. Keduanya pakai Dynamic AMOLED 2X, udah LTPO juga dengan refresh rate hingga 120Hz. Support HDR10+, ini saingan Dolby Vision dari Samsung. Resolusinya 2K, ada Vision Booster dan brightness keduanya masih sama. Dan layar keduanya juga udah anti-reflektif. Ini masih jadi fitur unggulan Samsung yang kelihatannya belum ada HP lain yang pakai. Setidaknya di HP yang dijual resmi di Indonesia. Oh ya, terus HP ini ada fitur Pro Scaler, jadi bisa mempertajam gambar atau video. Ini fitur yang dibawa dari TV Samsung kayaknya. Tapi pas saya tes display konten 720p, kelihatannya masih mirip sama S24 Ultra kemarin ya. Udah saya zoom juga belum noticeable gitu perbedaannya. Settingan layar padahal udah saya atur ke QHD Plus juga. Untuk hardware tentu ada upgrade. S24 Ultra pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Kalau S25 Ultra pakai penerusnya, Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ini udah kayak beda level ya. Saya rasa ini chipset terbaik di Android, belum ada yang bisa ngalahin. Kenapanya saya udah jelasin di video review S25 Ultra.
Sebetulnya performa basic di antara keduanya sih masih mirip-mirip. Buka tutup aplikasi, chatting, sosmed, browsing, itu kurang lebih masih mirip performanya. Saya tes render video juga di S25 Ultra itu cuma lebih cepat 4 detik. Buat main game, saya belum bisa kasih info yang detail, soalnya FPS meter yang saya pakai belum support Android 15, termasuk yang bawaannya Samsung. Tapi udah pasti 8 Elite itu bakal lebih bagus dipakai buat gaming dibandingkan S24 Ultra. Qualcomm-nya sendiri sih bilang chipset ini bisa kasih upgrade performa sekitar 40%-an dibandingkan Edge Gen 3. Kalaupun ada game yang belum support high frame rate di atas 60 fps, paling itu karena developer gamenya aja, bukan salah dari chipsetnya. Kapasitas baterai keduanya sama. Sama-sama support super fast charging 45 watt juga. Keduanya support wireless charging. Paling yang di S25 Ultra itu Qi2 ready ya. Nah, untuk baterai lebih hemat daya yang mana? Dari hasil pengetesan saya, kelihatan walau S25 Ultra lebih powerful, tapi dia sedikit lebih hemat daya ya. Ini mantap sih. Oh ya, S Pen keduanya ada perbedaan. Yang di S24 Ultra itu support Bluetooth. Jadi ada Air Actions, bisa kontrol jarak jauh. S Pen di S25 Ultra udah nggak bisa. Jadi balik kayak dulu lagi. Untuk software, saat saya bikin video ini, S24 Ultra kan masih di One UI 6.1 ya. Kalau S25 Ultra udah One UI 7. Memang One UI 7 itu banyak yang dirombak sama Samsung. Tampilannya tambah cakep, animasi tambah smooth, kerasa tambah enteng juga. Widget-widgetnya juga tambah cakep. Tapi mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan setelah video ini diupload ya S24 Ultra juga bakal dapat software yang sama sih. Nah, fitur yang canggih dari HP Samsung sekarang kan adalah AI-nya, Galaxy AI-nya. Untuk urusan AI, saat saya bikin video ini jelas masih ada perbedaan, karena beda versi UI tadi ya. Sebetulnya perbedaannya udah saya bahas di video khusus Galaxy AI yang saya bikin kemarin ini. Intinya banyak fitur Galaxy AI di S25 Ultra itu udah dikasih multimodal capabilities, yang bisa paham input dari berbagai format secara bersamaan dan AI-nya udah lebih paham buat nemuin korelasinya. Nah, kalau saya lihat S24 Ultra yang dapat One UI 7, kelihatannya banyak update fitur AI di S25 Ultra itu dibawa juga ke S24 Ultra. Paling ada beberapa perbedaan. Kayak S24 Ultra itu generatif AI buat ngedit foto belum bisa sepenuhnya diproses on device, tetap harus lewat cloud. Kalau di S24 Ultra udah bisa. Ini berguna buat kalian yang nggak percaya sama cloud ya. Di S25 Ultra, fitur search-nya itu udah pinter banget. Dia bisa memahami bahasa sehari-hari kita, termasuk search di galerinya. Kita bisa cari sesuatu yang lebih spesifik, tinggal masukin keywordnya aja. Misalnya anjing saya namanya Jeko nih. Terus mau cari foto Jeko yang pakai baju dengan warna tertentu itu bisa. Kalau di S24 Ultra nggak secanggih itu. Kayak kalau kita pakai keyword Jeko itu masih bisa keluar. Tapi kalau ketik Jeko pakai baju warna tertentu, itu nggak keluar ya. Kalau mau pakai bahasa yang lebih general, harus pakai kata pets bukan Jeko. Tapi itu pun hasil yang keluar nggak seakurat di S25 Ultra. Nanti di S24 juga kebagian fitur Nowbar yang sama kayak di S25 series. Tapi yang berbeda itu S24 Ultra nggak kebagian fitur Nowbrief ya. Nowbrief ini secara fungsi sih kelihatan kayak masih begitu-begitu aja. Saya juga sempat menyepelekan fitur ini dan anggap nggak penting, kayak nggak ada nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya tuh akhirnya sadar kalau teknologi di balik Nowbrief dan search-nya S25 Ultra itu canggih banget. Udah kayak the next gen AI-nya gitu. Dia bisa ngerti aktivitas kita, bahasa kita, dan dari data itu bisa bertindak otomatis untuk kasih brief ke kita. Jadi ya ini sifat AI agent yang autonomous ya. Dari situ kalau saya lihat memang Samsung mau coba mulai masuk ke agentic era. Era barunya AI, walau saat ini masih kelihatan underwhelming. Tapi setidaknya di S25 Ultra udah ditanam dulu. Harusnya nanti kalau ada fitur baru yang keren, masih bisa kebagian juga dibandingkan S24 Ultra. Walau ada kabar di One UI 8 beta ya, katanya device lama juga bakal kebagian fitur Nowbrief. Bisa jadi itu Samsung lagi ngetes tuh. Kalau stabil nggak masalah, mungkin S24 series juga bakal kebagian nanti. Tapi kalau banyak masalah mungkin nggak kebagian. Kedua HP ini basically punya setup kamera yang sama, tapi S25 Ultra ada upgrade di kamera ultrawide yang jadi 50 megapiksel. Tapi selain ultrawide, kamera lainnya itu sama semua ya. Kamera utamanya masih pakai 200 megapiksel, ini masih bagus lah. Ada 10 megapiksel kamera tele 3 kali zoom, ada 50 megapiksel tele periskop zoom ya, dan kamera selfie 12 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya walaupun sensornya di-upgrade, tapi overall sih hasil fotonya masih mirip ya, kelihatan mirip antara S24 Ultra dan S25 Ultra. Ya mungkin ada sedikit improvement, tapi di mata saya nggak terlalu kelihatan. Pas saya coba di kondisi low light pun masih mirip-mirip hasilnya. Antara saya mati night mode dan saya nyalain night mode juga kurang lebih mirip lah antara keduanya. Memang secara resolusi kelihatan beda jauh, tapi sebetulnya ukuran sensor ultra wide-nya masih mirip kok. Yang 12 megapiksel di S24 Ultra juga masih termasuk bagus sensornya.
Kamera utamanya juga pas saya bandingin sih kelihatan mirip banget di antara keduanya ya. Apalagi pas kondisi terang, dynamic range pas foto backlight juga mirip. Di kondisi low light juga kurang lebih masih mirip-mirip lah. Paling kalau saya perhatikan, pas foto orang ada sedikit perbedaan skin tone. S24 Ultra itu sedikit lebih kemerahan. Untuk hasil foto portraitnya, selain skin tone, kurang lebih masih mirip. Tapi yang saya suka banget nih, akhirnya variabel zoom-nya itu lebih fleksibel sekarang. Bukan cuma fix di 1, 2, 3, dan 5 kali zoom aja. Sekarang bisa bebas atur antara 1 hingga 5 kali zoom-nya. Ini udah mirip sama Pixel ya. Akhirnya ya. Tapi kemungkinan besar S24 series juga bakal kebagian fitur yang sama sih pas sudah dapat update One UI 7. Oh ya, yang saya perhatikan nih, sekarang perpindahan zoom antara lensanya itu lebih snappy atau lebih cepat dibandingkan yang dulu ya. Perbedaannya juga kerasa lah. Di S25 series juga ada AI filter yang baru, yang pengaturannya lengkap banget. Terus dia bisa niru tone warna dari foto lain juga ya, yang kita lihat di internet gitu. Tapi ini mungkin di S24 series juga bakal dapat kemungkinan. Sebetulnya ada penambahan fitur di mode Expert Pro-nya. Kayak sekarang tuh ada fitur variable aperture-nya ya, atau virtual aperture. Tentu ini pakai software, bukan hardware lensa kameranya. Saya sih berharap fitur ini dipindahin aja ke mode kamera biasa deh. Jangan di Expert Pro-nya doang. Sama saya berharap mode 24 megapikselnya juga bisa dipindahin ke depan sih. Untuk foto zoom-zoomannya gimana? Secara hardware sih sama persis ya. Sensor dan lensanya nggak ada yang berubah. Seringkali tuh dilihat sekilas juga kayak nggak ada bedanya gitu. Paling beda di warna dikit-dikit, terutama di low light ya. Tapi kalau saya perhatikan secara detail, hasil fotonya saya zoom banget gitu ya. Kelihatan ada sedikit improvement di processingnya. Kayak noise-nya tuh rada berkurang tuh. Di 30 kali zoom ke atas, kelihatan hasil dari S25 Ultra sedikit lebih tajam juga. Bedanya memang nggak terlalu signifikan. Ada keterbatasan sensor juga yang sama persis itu ya. Tapi setidaknya ada improvement lah. Di low light, kalau tanpa night mode sih mirip-mirip. Tapi kalau pakai night mode, bedanya sedikit lebih kelihatan ya. Kelihatan noise di S25 Ultra itu lebih sedikit dibandingkan S24 Ultra. Kalau untuk kamera selfie-nya kurang lebih mirip hasilnya. Paling pas pakai night mode, S25 Ultra itu processing-nya beda ya. Di S25 Ultra itu warnanya lebih merah. Lebih nggak pucet kalau saya bilang. Di perekaman video, pilihan resolusinya sih nggak ada yang berubah. Kamera utama bisa hingga 8K 30 fps, di 4K bisa hingga 60 fps, kalau kamera lainnya bisa hingga 4K 60 fps ya. Untuk hasil kamera ultrawide-nya cukup kelihatan sih perbedaannya. Di beberapa video yang saya ambil nih, kelihatan di S24 Ultra itu lebih kontras. Kalian bisa lihat perbedaan di area gelapnya itu ya. Warnanya juga kadang beda, tapi kadang mirip juga sih. Pas rekam kondisi backlight ngelawan sinar matahari nih, di videonya ini kelihatan kalau dynamic range S25 Ultra lebih lebar dibandingkan ultrawide S24 Ultra. Nggak kayak hasil fotonya yang mirip ya. Ya kemungkinan besar ini karena sensornya lebih oke atau processingnya yang lebih mantep. Di low light, di beberapa area juga kelihatan kalau detail S25 Ultra lebih tajam. Tapi banyak juga sih yang kelihatannya mirip ya. Sampai saya cukup bingung bedanya kalau nggak lihat terlalu detail gitu. Overall sih, ultrawide-nya ada improvement. Hasil videonya lebih kelihatan dibanding hasil fotonya tadi. Untuk kamera utamanya sih, kelihatannya masih mirip ya. Memang ada perbedaan kontras dan warna juga. S24 lebih kontras, tapi bedanya itu nggak terlalu kelihatan kayak kamera ultrawide tadi. Dynamic range pas rekam backlight juga kurang lebih sama lah. Nah, kalau di indoor sama di low light, perbedaan warnanya agak lebih kelihatan. Di S24 Ultra itu kuning, kalau S25 Ultra kayak lebih dinetralin gitu warnanya. Sebagai catatan, memang di tempat yang saya rekam ini banyak lampu kuning, suasananya itu kuning. Ini masuknya udah selera ya, kalian lebih suka yang mana? Yang tone-nya kurang lebih sama kayak kondisi aslinya atau lebih suka yang lebih dinetralin gitu? Ada video portrait juga tentunya, hasilnya kurang lebih mirip lah di antara keduanya. Bisa ambil pakai lensa telenya juga ya. Oh ya, yang beda itu di S25 series ada slider zoom. Jadi bisa diatur lah kecepatan zoomnya sesuai kemauan kita. Bisa lebih konsisten juga hasilnya kalau gitu ya. Lebih gampang diatur lah dibandingkan dulu-dulu. Tapi lagi-lagi mungkin di S24 series juga bakal dapat fitur ini sih. Keduanya bisa ambil video HDR 10-bit, tapi sepertinya udah beda format nih. Di S24 series ke belakang kan bisa ambil video HDR 10+. Yang di S25 ini sama-sama HDR tapi kelihatannya beda format. Pas saya cek di setting memang nggak ada pilihan HDR 10 Plus lagi sekarang, jadi ini diganti sama yang HDR ini ya. Saya kirain masih ada.
Beda format aja, mungkin yang ini lebih universal mungkin ya. Terus sekarang bisa ambil video 10-bit lock untuk keperluan yang lebih profesional. Jadi warnanya bakal flat, bakal lebih enak buat di color grading ya. Nah, kalau 10-bit lock ini saya nggak tahu bakal dapat juga di S24 series atau enggak. Ada video stabilisasi pastinya, biar rekam sambil jalan tuh nggak gempa. Performa stabilisasinya sih pas saya adu kurang lebih masih mirip di antara keduanya. Saya tes di semua resolusinya tuh hasilnya mirip-mirip ya. Untuk kamera telenya kurang lebih masih sama lah di antara keduanya, apalagi di kondisi terang ya. Kalau di low light seringkali beda di exposure aja. S24 Ultra saya perhatikan sih cenderung suka bikin hasilnya lebih terang gitu. Tapi jadinya agak lebih noisy. Kalau S25 Ultra exposure-nya dibikin lebih netral, nggak coba diterang-terangin gitu ya. Oke, itu dia perbandingan antara S24 Ultra dan S25 Ultra. Intinya sih di S25 Ultra yang pasti chipsetnya upgrade signifikan. Walau performa hariannya nggak akan kerasa bedanya. Layar kurang lebih masih sama. Kamera ada improvement di processingnya. Saya sih merasa kamera periskopnya itu lebih penting untuk di-upgrade dibandingkan ultra wide-nya deh. Mungkin karena di Indonesia banyak HP China yang kamera periskopnya itu gahar-gahar ya. Tapi ya mungkin Samsung mau lebih fokus ke fitur AI-nya dulu di One UI 7. Kalau menurut saya sih, ya udahlah kita rela periskop nggak di-upgrade dulu, tapi fitur agentic AI kayak Now Brief itu sekarang masih agak underwhelming nih. Di antara itu, perubahan yang paling kelihatan adalah desainnya. Mungkin sebagian orang bakal bilang ini upgrade, terutama karena lebih ringan dan sedikit lebih tipis. Sebagian orang bakal masih lebih suka desain S24 Ultra, mungkin termasuk saya ya. Walau pas sudah pakai sebulanan ini sih, desain S25 Ultra kelihatan cakep juga. Kesimpulan saya, kalau kalian udah lama nggak upgrade HP dan mau beli Ultra, langsung aja ambil S25 Ultra sekalian. Kalau kalian masih pakai S24 Ultra gitu ya, dan masih suka sama desain lama, mending tungguin Samsung Galaxy S26 Ultra aja.